Pemirsa, saat ini kita berada di sebuah situs tertua, sebuah petirtaan yang diduga dibangun pada masa Medang abad ke-10 Masehi, sebagaimana inskripsi yang terpahat di dinding candi petirtaan ini. Sebelah kanan berangka tahun 899 Saka atau pada tahun 977 Masehi, dan di samping kiri itu ada sebuah inskripsi yang terbaca Gepeng, kemungkinan nama kuno dari situs ini. Selain itu kemudian ada semacam amfasi atau pancuran air yang bercerita tentang ular naga. Jadi pada masa lalu dalam tradisi kuno ada sebuah cerita tentang ular naga, di mana kemudian ada Resi Kasava yang memiliki dua istri, Kadru dan Winata, bertahun-tahun tidak memiliki anak. Kemudian Resi Kasava ini membawa telur. Satu telur dikasihkan kepada Winata, kemudian pecah menjadi burung Garuda, dan 1000 ekor telur dikasihkan kepada Kadru, kemudian pecah menjadi 1000 ekor ular naga. Dalam sebuah cerita antara Kadru dan Winata, ini bertaruh ya pada masa pengadukan Samudra Mantana. Itu kuda Uceswara yang keluar dari dasar samudra ini kemudian bertaruh apakah putih mulus atau kemudian selain putih. Kemudian Winata kemudian menebak putih mulus dan Kadru menebak selain putih. Tapi ternyata sebenarnya kuda Uceswara yang keluar dari dasar samudra dalam pengadukan Samudra Mantana putih mulus. Tapi sebelum keluar, Kadru menyuruh anak-anaknya 1000 ekor ular naga untuk menyemburkan bisanya, sehingga kemudian kuda yang keluar adalah totol-totol, sehingga kemudian Winata kalah bertaruh dan menjadi budak Kadru dan 1000 ekor ular naga. Setelah Winata kemudian kalah dengan Kadru, maka Winata diperbudak oleh Kadru dan 1000 ekor ular naga. Sebagai burung Garuda yang sedih melihat ibunya Winata diperbudak oleh 1000 ekor ular naga, hendak kemudian membebaskan ibunya. Kemudian ular naga mau membebaskan ibunya dengan syarat ditukar dengan guci air amerta yang dijaga oleh para dewa di atas kayangan. Burung Garuda pun mengobrak-abrik kayangan melawan seluruh para dewa guna merebut guci air amerta. Hampir-hampir seluruh dewa kalah. Namun pertolongan Dewa Wisnu, akhirnya Garuda mendapatkan guci amerta dengan syarat Garuda nanti setelah berhasil membebaskan ibunya menjadi wahana atau tunggangan Dewa Wisnu. Akhirnya guci amerta dibawa oleh Garuda untuk diserahkan kepada ular naga, dan kemudian Dewa Wisnu dengan secepat kilat merebut guci amerta dari ular naga. Hanya satu tetes air amerta yang kemudian jatuh di atas rumput ilalang, sehingga kemudian menjadi perebutan dari 1000 ekor ular naga, sehingga lidahnya tersobek oleh pinggir rumput ilalang. Sehingga inilah adalah salah satu cerita kuno tentang kemudian pembebasan Winata oleh burung Garuda putranya dari perbudakan Kadru dan 1000 ekor ular naga. Juga kemudian Candi Petirtaan itu selain berkisah tentang pembebasan pembebasan Garuda dari perbudakan ular naga dan cerita tentang air amerta, lalu juga di tengah ada semacam arca Garuda Wisnu Kencana, dan di depannya itu ada cerita tentang pengadukan Samudra Mantana. Di tengah yang mancur itu ya, itu Gunung Manggara yang ditopang oleh kura-kura raksasa,
yang diikat oleh ular naga, yang kemudian kepalanya dipegang oleh para asura dan ekornya dipegang oleh para dewa, diaduk guna kemudian memunculkan guci amerta dari dalam samudra. Jadi di dinding-dinding yang mengisahkan tentang arsitektur Samudra Mantana ini atau dua inskripsi Jawa kuno ya, yang terbaca Mergayawati dan Udayana. Ini merupakan cerita kata Sarit Sagara, termasuk juga mungkin memiliki korelasi sejarah tentang lahirnya Raja Udayana Bali yang merupakan ayah dari Raja Airlangga. Dan inskripsi yang ada di atas sana terbaca ya 899 atau tahun 977 Masehi, dan yang di sana adalah Jepang ya, sebelah sana ini. Nah, juga baliknya di sini adalah ada arca Wisnu atau Garuda yang ditunggangi oleh Dewa Wisnu ya. Di sana juga ada semacam naga yang mengeluarkan air amarta dari mulutnya, salah juara atau bilik untuk mandi suci pada masa peradaban kuno. Dibuka petirtaan ini memang dibangun pada tahun 977 Masehi, terus kemudian dilestarikan hingga masa akhir Majapahit di pertengahan abad ke-16 Masehi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, pada masa restorasi sekitar tahun 1991-an ini kemudian banyak relief antefik yang sudah dipindahkan ke Museum Nasional yang bercerita tentang Arjuna Wiwaha, Ramayana maupun kata Sarit Sagara. Tapi memang sampai saat ini ada silang pendapat dari para sejarawan apakah Mergayawati dan Udayana ini merupakan Raja Udayana Bali. Ada yang lebih sahih memang merupakan cerita dari kata Sarit Sagara, namun tidak bisa dipungkiri tahun 977 ini juga merupakan tahun kelahiran dari Raja Udayana Bali, sehingga kemudian banyak sejarawan yang menyimpulkan petirtaan Jolotundo ini dibangun tepat pada waktu lahirnya Raja Udayana. Kalaupun Raja Udayana Bali kenapa memiliki sebuah monumen yang ada di Jawa Timur? Karena tidak bisa dipungkiri yang akhirnya Raja Udayana juga menikahi putri Bali, Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni, yang merupakan putri dari Makutawangsa Wardhana, dan saudaranya adalah Dharmawangsa Teguh. Nah, cerita-cerita yang lainnya bagaimana kemudian fungsi dan kegunaan serta pada masa lalu petirtaan Jolotundo ini adalah petirtaan untuk mandi suci sebelum melanjutkan perjalanan, yaitu Dharma Yatra atau Tirta Yatra menuju kemudian tahapan-tahapan menuju puncak Gunung Penanggungan. Sehingga pada masa lalu Gunung Penanggungan dibagi menjadi triloka, 3 area suci, Burloka, Dwarloka, dan Swarloka. Dari Trowulan, istana dan ibu kota kerajaan Majapahit diduga ada pejalan suci, Tirta Yatra dan Dharma Yatra, para bangsawan muda, para pangeran muda, guna kemudian menimba ilmu dari para resi. Pertama-tama di kaki gunung ini mandi suci, kemudian melanjutkan Dharma Yatra dan Tirta Yatra di tengah area gunung atau Dwarloka untuk menemui Maha Guru, Maha Pertapa, Maha Yogi, guna menimba ilmu. Di sanalah kemudian para bangsawan dan pangeran muda ini kemudian melakukan pemujaan persajian,
termasuk kemudian menimba ilmu dharma di asrama Kadewa Guruan, termasuk kemudian bergabung dengan para pertapa. Setelah itu kemudian mereka akan pada masa-masa ketika ilmunya sudah mumpuni, ada yang dikenal dengan turun gunung. Mereka kembali ke istana dan ibu kota kerajaan Majapahit. Sedangkan para pensiunan guna menyempurnakan ya catur asrama yang keempat, yaitu Brahmacarin usia anak-anak mencari ilmu, Grihasta usia berumah tangga, Wanaprasta usia pensiun pergi ke hutan meninggalkan segala kehidupan duniawi, dan Sunyasa meditasi fokus bertapa. Kemudian ketika ajal hendak tiba berjalan tanpa bekal menuju puncak Gunung Penanggungan, ada jalur kuno melingkar maupun zigzag yang mereka parah orang-orang pertapa tua yang lanjut usia ketika ajal hendak tiba ini melakukan pradaksina pata, ritual mengitari puncak Gunung Penanggungan sampai moksa. Cerita-cerita ini terabadikan misalnya di atas dari bukit ini, dari perjalanan dari Petirtaan Jolotundo menuju Candi Situs Kendali Sodo, itu ada relief Nawaruci yang berdikta tentang Bima mengembara mencari ilmu sejati yang akhirnya kemudian bertemu dengan Dewa Ruci, dikasih wejangan tentang ilmu sejati. Ini salah satu kemudian sebuah memori ya dalam mengabadikan salah satu bentuk pendidikan pada masa kuno, yaitu pengembaraan. Nah ini dalam cerita Bima Ruci atau Nawaruci atau Bima Suci. Cerita yang lain dalam kemudian relief Candi Kendali Sodo itu ada kemudian relief empat muka gitu ya, 1, 2, 3, 4. Dalam relief pertama ini menggambarkan bahwa Panji Candra Kirana yang ditemani para kadian Punta dan Kertala yang nanti berubah menjadi Semar dan Petruk gitu ya, itu kemudian memohon izin menyungsungkem kepada kedua orang tuanya di waktu malam ketika tidur terlihat mandapa dan kedua orang tuanya tidur waktu malam, itu kemudian izin untuk melakukan pengembaraan guna mencari ilmu. Setelah itu kemudian tahapan kedua terlihat Panji Candra Kirana berjalan di hutan-hutan naik-naik gunung bersama dua kadian Punta dan Kertala. Punta terlihat memanggul alat musik wina. Nah ini kemudian relief ketiga terlihat pancuran mirip seperti Jolotundo. Di situ Candra Kirana berada di pangkuan dari Panji. Panji memainkan alat musik wina, yang artinya diduga kemudian di lokasi itu mulai melakukan semacam ritual untuk mencari ilmu kesejatian. Sehingga kemudian pada relief yang keempat terlihat Candra Kirana, Panji dan dua kadian Punta dan Kertala menatap lautan yang sangat luas tak terbatas sebagai sebuah bentuk simbolik dari sebuah keluasan dari ilmu pengetahuan ya yang wajib digapai oleh para bangsawan dahulu pada masa kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian sosok Panji atau Pangeran Panji dengan kostum yang sangat sederhana, bahkan beberapa relief mengendarai gajah sebagai tanda kebangsawanannya, ini sangat sederhana, dengan kemudian mencari ilmu sebanyak-banyaknya dalam sebuah usaha pengembaraan guna menjadi atau menyongsong sebuah raja atau pemimpin yang bijaksana, yaitu raja yang dibekali dengan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman serta kebijaksanaan-kebijaksanaan. Ini juga menjadi simbol bahwasanya Panji juga merupakan sosok ilahi perantara ya antara manusia dan kedewataan, sebagai perantara orang-orang untuk menggapai moksa serta sebagai sebuah spirit akan datangnya Ratu Adil atau spirit tentang datangnya Satrio Piningit. Termasuk kemudian cerita Panji ini juga dihubungkan dengan sebuah kesejatian ilmu yang dikenal pada masa berikutnya Mandunggaling Kawula Gusti. Sehingga kemudian berbagai macam khazanah ilmu, proses menggapai ilmu, pengembaraan, dan bagaimana kebijaksanaan, kesabaran, serta bagaimana kemudian upaya membentuk karakter seseorang sudah juga diabadikan dalam cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Dalam cerita Bubuksa dan Gagang Aking diceritakan bahwa dua bersaudara ini melakukan pertapaan di atas gunung. Selang beberapa tahun lamanya Bubuksa karena makan apa saja di gunung menjadi gemuk, dan Gagang Aking hanya makan dedaunan menjadi kurus kering. Ketika dewa berubah wujud ya, Kalajaya yang diutus oleh Batara Guru untuk
suci pertapaan mereka datang ke Kakang Ating. Aku akan memakanmu. Tapi Kakang Ating masih memiliki sifat yang egois sehingga kemudian mementingkan diri sendiri. Jangan makan diriku, aku kurus kering, bertapa dan sangat pahit. Makan saja saudaraku di sana yang gemuk, pasti kamu akan kenyang. Kemudian harimau datang ke Bubuksa dalam keadaan Bubuksa yang gemuk karena lama bertapa makan apa saja. Kemudian harimau mengatakan, aku akan memakanmu. Maka Bubuksa, kalau memang itu kehendak Dewata dan aku harus menuju Kayangan bersama orang-orang suci, maka kemudian lakukanlah, silakan nikmati tubuhku. Setelah itu harimau berubah wujud menjadi mengatakan bahwa dia adalah Dewa Kalajaya yang diutus oleh Batara Guru. Maka mengatakan, naiklah ke punggungku, aku akan membawamu ke Kayangan untuk berkumpul dengan orang-orang suci. Tapi kemudian Bubuksa karena sudah kebaikan hatinya, sudah mendarah daging, mengatakan, aku punya saudara Kakang Ating, ikut sertakan dalam menuju ke Kayangan bersamaku. Kemudian harimau tersebut mengatakan, tidak untuk naik ke punggungku, melainkan biar pegangan ekorku saja. Akhirnya kemudian diabadikan dalam sebuah relief, seorang gemuk mengendari harimau di atas punggungnya, dan ada orang kurus yang berpegangan ekornya terbang menuju Kayangan bersama orang-orang suci. Inilah kemudian hakikat dari pertapaan, untuk mengendalikan segala nafsu serta iri dengki dan membersihkan segala hati atau segala sesuatu yang bersarang di dalam dada. Semoga bermanfaat.